Untuk SKD itu porsinya 60%, untuk Samapta itu 25%, dan untuk wawancara itu 15%. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Jadi di video kali ini aku bakalan ngejelasin sedikit ya seputar bagaimana sih penilaian tentang si pencatar ini. Jadi udah banyak banget yang DM masuk, sama di kolom komentar juga udah banyak banget yang nanya seputar bagaimana sih Pantuir Akhir itu, bagaimana sih sistem penilaiannya, apakah nilai-nilai sebelumnya itu direkap atau kita berpatokan sama yang terakhir ini. Nah, di sini bakalan aku jelasin teman-teman seputar itu, biar kalian juga tidak berspekulasi jauh banget atau berspekulasi yang enggak nih, kalian udah negative thinking, udah ya biasa lah ya kalau misalnya kita udah menunggu penentuan akhir itu udah kecampur-campur pikiran kita. Nah, di sini bakalan aku jelasin sedikit seputar itu. Ini miring gak sih kameranya? Bingung juga. Kayak nggak rata gitu loh. Ya udahlah ya. Kita lanjut aja teman-teman. Jadi teman-teman, kemarin tuh per tanggal 16 Agustus ya, itu kan udah tes terakhir wawancara, diakhiri dengan tes wawancara. Nah, di sini bakalan aku jelasin nih, banyak banget yang nanya, Kak, SKD berpengaruh nggak sih pada Pantuir Akhir? Kak, SKD wawancara, Samapta dan lain-lainnya itu berpengaruh nggak sih? Jadi teman-teman, di sini aku bakalan jelasin itu sedikit. Jadi teman-teman, untuk SKD itu porsinya 60%, untuk Samapta itu 25%, dan untuk wawancara itu 15%. Nah, kalian pasti banyak banget yang bertanya-tanya, terus apa sih Kak guna psikotes sama kesehatan? Kan dia nggak masuk dalam penilaian tadi yang aku sebutin gitu loh. Jadi teman-teman, psikotes sama kesehatan itu sistemnya dia yang menggugurkan. Jadi untuk memenuhi syarat untuk yang 60%, 25%, dan 15% tadi, itu kalian harus lulus dulu di kesehatan sama psikotes. Nah, kalau misalnya status kesehatan sama psikotes kalian itu MS, udah memenuhi syarat, nah itu kalian bisa langsung diseleksi ada SKD, Samapta, dan lain sebagainya. Jadi kesehatan sama psikotes ini kalian harus lulus dulu nih, harus memenuhi syarat dulu sebelum direkap semua nilai kalian. Nah, banyak banget juga yang salah paham ya masalah SKD. Kak, nilai SKD saya kok tinggi tapi kok nggak lulus sih? Yang tahun kemarin tuh banyak banget yang seperti itu. Nah, udah aku jelasin sebelumnya bahwa untuk menilai SKD dan teman-temannya yang wajib itu kalian harus memenuhi syarat pada bagian kesehatan sama psikotes. Jadi sebenarnya yang untuk menggugurkan itu adalah kesehatan sama psikotes ini. Nah, kalau kalian sudah memenuhi syarat, itu kalian bisa direkap nilai-nilai sebelumnya. Jadi mungkin banyak banget juga yang khawatir nih masalah tes-tes lainnya. Nah, kalian jangan khawatir untuk yang memenuhi syarat dan SKD kalian tinggi, itu insya Allah kalian bisa lulus. Tapi memang ada beberapa pertimbangan-pertimbangan teman-teman. Jadi tidak selamanya SKD kalian tinggi, itu kalian langsung lulus. Nah, SKD itu memang penting dan porsinya itu banyak, yaitu 60%. Cuman aku ingatkan lagi bahwa untuk mengambil nilai 60% dari SKD, itu kalian harus memenuhi syarat dulu pada kesehatan dan psikotes. Dan beberapa tes lainnya juga sangat berpengaruh sih, semuanya saling berkaitan. Jadi intinya, kalau misalnya mau lulus ya semuanya harus maksimal gitu loh. Persyaratannya memang seperti itu. Jadi kalian yang mungkin SKD-nya tinggi, jangan terlalu kayak, wah berarti kalau misalnya SKD kita tinggi 60%, porsinya 60%, itu berarti kita peluangnya lulus besar. Memang peluangnya lulus itu besar selama yang tes-tes lainnya itu memenuhi syarat. Kalau misalnya kalian yang SKD-nya nggak mungkin yang standar gitu, yang middle, nah kalian juga nggak usah berkecil hati. Belum tentu juga kalian middle, mungkin kalian kayak akan tersingkirkan gitu loh. Nggak, jadi semuanya harus memenuhi syarat dulu untuk mencapai rekapan dari SKD dan lain sebagainya. Banyak banget nih yang nanya, Kak, setelah ini apa sih? Setelah ini apa sih? Semuanya direkap nggak sih ya? Atau lain sebagainya. Jadi banyak juga yang mikir bahwa tes wawancara kemarin itu adalah penentu untuk lulus dan tidaknya. Nah, itu tidak teman-teman. Jadi semua nilainya itu bakalan direkap dari awal sampai akhir. Dan porsinya juga seperti yang sudah aku sebutin tadi, SKD 60% dan lain sebagainya. Selama memenuhi syarat itu bisa direkap semuanya, entah itu SKD, entah itu apa sih ini terbang-terbang.
entah itu SKD, kesehatan, kesamaptaan, dan lain sebagainya, itu saling berkaitan semua teman-teman. Nah itu tuh udah ada pertimbangannya masing-masing. Jadi kalian yang SKD-nya tinggi jangan terlalu ini dulu. Untuk yang rendah dan middle itu kalian gak usah berkecil hati, karena pada dasarnya semua memiliki kesempatan yang sama, tergantung ya usaha kalian sebelumnya itu seperti apa. Nah seperti itu teman-teman, penjelasan seputar bagaimana sistem penilaian dari Pantuhir akhir ataupun sistem penilaian dari kelulusan nantinya, seperti itu. Dan untuk yang mau mengambil jalur mandiri, semangat ya. Dan untuk yang mau penentuan juga, aku ucapin semangat, semoga nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kalian harapin. Oh ya teman-teman, jadi ada juga informasi seputar yang formasi kosong ya. Terus bagaimana sih Kak sama formasi kosongnya, apakah nanti itu penambahan kuota apa gimana? Jadi teman-teman, untuk kalian yang mau dipindah prodikan kemarin, itu kalian berpeluang banget untuk mengisi formasi yang kosong. Jadi kalau misalnya ada formasi yang kosong, untuk kalian yang bersedia dipindah prodikan, itu bisa saja misalnya kalian gak lulus di jurusan yang kalian tempuh nih, atau jurusan yang kalian tembak, itu kalian gak lulus di situ. Nah itu kalian bisa dipindah prodikan ke formasi yang kosong. Nah itu plus dari kalian siap dipindah prodikan. Jadi teman-teman, formasi kosong pola pembibitan pusat itu dapat diisi oleh peserta pola pembibitan pusat antar prodi dalam satu sekolah. Nah, antar prodi dalam satu matra maupun antar prodi dalam lintas matra. Nah, formasi kosong pola pembibitan daerah itu dapat diisi oleh peserta pola pembibitan daerah wilayah terdekat maupun peserta prodi pola pembibitan pusat yang lulus untuk mengisi prodi Polbit Pemda yang belum terpenuhi kuotanya. Untuk Polbit Pemda yang tidak ada pendaftarnya, maka kuota Polbit Pemda yang kosong ini kuotanya akan ditambahkan pada kuota pola pembibitan pusat. Jadi jangan heran nanti kalau jika ada penambahan kuota kok bisa lebih besar ya daripada yang diumumkan awal. Teman-teman, jadi berikut prodi Polbit Pemda yang tidak ada pendaftarnya. Yang pertama adalah MTJ Kabupaten Minahasa, itu 3. MTJ Kabupaten Banggai Kepulauan 1. MTP Provinsi Sulawesi Utara 1. Transdar Kota Tomohon 2. Total tambahan kuota sebanyak 7 yang akan bertambah pada kuota pola pembibitan pusat. Nah, makanya kalian jangan heran kalau misalnya ada yang pindah dan ada penambahan kuota. Oke teman-teman, jadi hanya itu yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.